semuanya, Sampurasun. Selamat datang di podcast aku. Kenalin aku Teresia yang akan menemani teman-teman di podcast hari ini. Sebelumnya, terima kasih karena kalian mau dengerin podcast aku. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah teman-teman, tahu gak sih salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang populer banget di kalangan para pendidik? Iya benar, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Yuk kenal lebih dalam siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah pernah mengucapkan bahwa pendidikan merupakan pengajaran setiap bangsa dengan membantu pemikiran setinggi-tingginya dan seluas-luasnya agar anak-anak generasi penerus bangsa dapat hidup dan berkembang secara lahir dan batin. Nah, kita mau bagi nih perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, baik itu dari masa sebelum kemerdekaan dan dari masa setelah kemerdekaan. Pada pendidikan sebelum kemerdekaan, pada saat itu pendidikan hanya digunakan sebagai bahan kepentingan kaum bangsawan semata loh teman-teman. Bahkan pembelajaran pada saat itu hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, yaitu diperuntukkan untuk mendukung perusahaan dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan kurikulum, metode pengajaran, dan lembaga pendidikan oleh pihak para penjajah sesuai dengan kepentingan mereka, serta akses ke pendidikan pada masa tersebut sangatlah terbatas. Nah, sekarang kita mau mulai dari mana nih? Kita mulai dari tahun 1854. Pada tahun 1854, di sini sudah mulai ada inisiasi nih teman-teman oleh Bapak Bupati untuk mendirikan sekolah kabupaten. Cuman ini hanya diperuntukkan untuk mendidik calon pegawai saja loh. Nah, di sini lahirlah suatu sekolah yang bernama Sekolah Bumi Putra. Itu untuk rakyat yang mendukung kepentingan Hindia Belanda. Kemudian kita mau lanjut lagi nih di tahun 1912, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini mulai meninggalkan dunia politiknya demi memperjuangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Bahkan beliau memulai dari sekolah Adidharma yang didirikan oleh kakaknya, yaitu Raden Mas Surya Pranoto pada tahun 1922. Nah, pada tahun 1922, pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda loh teman-teman. Bahkan pendirian Taman Siswa ini menjadi suatu gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan di Indonesia. Nah, dari sekolah ini, di mana sekolah ini dapat menerima murid dari semua kalangan mana saja. Nah, sekarang kita masuk lagi ya ke pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan menjadikan suatu kaki untuk semua warga negara Indonesia. Kurikulum pendidikan diperbaharui dengan penekanan pada pembangunan nasional, adanya sistem kurikulum terpadu. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, mengembangkan pendidikan yang berkarakter dan belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah teman-teman, perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan itu kita mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1969. Pendidikan mengangkat tatanan nilai sosial yang dijadikan sebagai identitas bangsa dengan corak tradisi agama, budaya, bahasa, ras, dan suku yang beragam. Kemudian kita lanjut lagi hingga di tahun 1969 sampai dengan 1993. Muncullah suatu sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan tinggi sarjana dan prasarjana. Pendidikan juga sudah mulai meningkat loh teman-teman, dari mulai tahun 1988 hingga tahun 2006. Nah, di situ kebijakan pendidikan baru bersifat revolusi dan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, setelah itu mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2020 pengembangan kurikulum terus dilakukan, mulai dari kurikulum KTSP hingga kurikulum 2013. Nah, mulai tahun 2020 hingga hari ini, penggunaan kurikulum merdeka memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir bagi peserta didik dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter pada jiwa mereka. Nah, teman-teman sudah tahu nih bagaimana sih perjalanan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.
Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini.